Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap semangat. Untuk Anda yang ada di kelas 7, baik itu SMP maupun MTS, pada video kali ini kita akan membahas materi pelajaran PPKN yang terdapat pada bab 3, yakni perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, adapun tujuan kita mempelajari materi ini setelah memahami materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab. Peserta didik mampu menceritakan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan terperinci. Ya, kemudian melalui proyek membuat dokumen sederhana dengan kerjasama. Kemudian setelah mengerjakan tugas secara mandiri dan melalui pengerjaan tugas dan soal-soal secara jujur dan disiplin, peserta didik telah menunjukkan dukungan terhadap nilai dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Ya. Baik Anda sekalian, di video kali ini ada 3 submateri yang akan kita bahas, yakni submateri yang pertama atau di poin A tentang seputar perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada submateri yang poin B, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta poin C, dukungan terhadap nilai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, berikut seputar perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dibahas pada sidang BPUPKI. Pada sidang BPUPKI itu membahas tentang bagaimana bentuk negara, wilayah negara, persiapan penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar dan pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar, kemudian juga membahas rancangan Undang-Undang Dasar, penyampaian hasil rancangan Undang-Undang Dasar, kemerdekaan, pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, dan melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Berikut proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945, di mana pada saat itu PPKI mensahkannya pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sidang pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu membahas pengesahan Undang-Undang Dasar, susunan pemerintahan, serta pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Secara ringkas, berikut perbandingan pasal antara hukum dasar sebelum dan sesudah dilakukan perubahan oleh PPKI. Hukum dasar yang dibuat oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli tahun 1945, misalnya istilah hukum dasar itu dirubah menjadi kata Undang-Undang Dasar oleh PPKI. Kemudian kata mukadimah dirubah menjadi pembukaan. Kemudian kalimat pembukaan alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu diganti menjadi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kalimat ini dikembangkan menjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya mengikuti ejaan yang disempurnakan. Ya, kemudian dalam suatu hukum dasar negara Indonesia itu dirubah menjadi dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia. Kemudian kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu diganti menjadi dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, selanjutnya kalimat menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya kalimat 2 orang wakil presiden itu diganti menjadi seorang wakil presiden. Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam itu diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian kalimat presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan itu diganti menjadi presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat itu tadi diganti menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan oleh undang-undang itu diganti menjadi syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya
kalimat tidak ada ketentuan perubahan undang-undang itu diganti menjadi diatur ketentuan perubahan undang-undang dasar. Dan yang terakhir, kalimat dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara dalam peperangan Asia Timur Raya ini, negara Indonesia bekerja bersama seerat-eratnya dengan Dai Nippon. Kalimat itu tersebut dihapus pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ya. Baik Anda sekalian, perlu juga Anda ketahui bahwa konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia itu adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen. Ya, muatan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI itu berupa susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, di mana terdapat 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan. Sedangkan pada hasil amandemennya, susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal yang di dalamnya terdapat 21 bab, 37 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ya, berikut periodisasi konstitusi di Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai bidang. Pada bidang politik, Undang-Undang Dasar itu mengatur tentang pemerintah, kekuasaan, dan penyelenggaraan negara. Sedangkan pada bidang ekonomi, itu mengatur tentang kondisi keuangan negara. Selanjutnya pada bidang sosial, diantaranya mengatur tentang jaminan kehidupan masyarakat. Pada bidang budaya, misalnya undang-undang itu mengatur tentang hasil cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia. Serta pada bidang pertahanan dan keamanan, Undang-Undang Dasar itu mengatur tentang upaya pertahanan dan keamanan. Ya, baik Anda sekalian, selanjutnya bagaimana dukungan kita terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, kita harus mewujudkan sikap disiplin dan taat pada peraturan. Kemudian menegakkan sikap toleransi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta bekerja keras dan rela berkorban. Ya. Baik Anda sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menonton video-video kami. Jangan lupa klik tombol like ya, ini demi perkembangan PPKN channel ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.